warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Faqad sadaqallahu alladhi wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas salihin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sahabat. Dan ketika nikmat inilah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat penunaikan kata mutiara salam, marilah kita limpah curahkan kepada proklamator umat yang membawa panji-panji kebenaran, mendobrak panji-panji kebatilan, yakni anta samsun anta badru anta nurul fawqa nuri anta keluarganya, sahabatnya, beserta pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin. Sebagai umatnya, semua kita menjaga syafaat dari beliau. Amin. Berbicara tentang ilmu, apa itu ilmu? Ilmu menurut bahasa atau menurut etimologi ialah pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan ialah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita bodoh menjadi rajin, yang tadinya kita tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Contoh, ilmu memakai baju. Baju yang seharusnya dipakai di badan malah dipakai di kaki. Itu kenapa? Itu karena dia tidak mengetahui ilmunya memakai baju. Jadi hukum menuntut ilmu itu wajib diterangkan pada Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Utawi ngebre ilmu iku dan fardu kan ing atase muslim lanang lan muslim wadon. Artinya nuntut ilmu itu difardukan bagi setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Jadi kita sebagai umat muslim difardukan menuntut ilmu. Maksud difardukan di sini ialah fardu ain. Fardu ain yang bersifat individu sendiri-sendiri, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, fardu yang bersifat mewakilkan. Terus lafaz ilmu di sini terdapat al di sini maksudnya isim ma'rifat. Arti isim ma'rifat ialah nama yang sudah ditentukan. Maksudnya ilmu di sini bukan semua ilmu bisa, bukan semua ilmu harus diwajibkan kita tuntut, bukan, karena di sini ilmu yang sudah ditentukan. Dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'lim bahwasanya ilmu di sini ialah ilmu hal atau ilmu bertingkah. Dalam arti ilmu yang dikerjakan dalam syariat Islam, bukan ilmu santet, bukan ilmu Inggris,
bukan ilmu sihir, melainkan ini ilmu seperti ilmu yang dalam syarat Islam seperti sholat, puasa, dan yang lain. Terus hadir rahimahullah. Terus lafaz ilmu, kita bisa memfilsafatkan lafaz ilmu. Ain yang dikasrah menunjukkan rendah, di bawah, kasar di bawah. Orang-orang yang awam atau orang yang baru belajar, orang yang belum bisa ngaji, masih rendah, masih awal. Terus lafaz ilmu, ain yang disukun, maksudnya mati di situ. Ketika orang yang menuntut ilmu itu harus bisa mematikan hawa nafsu dan bermalas-malasan. Dan yang ketiga ilmu, mim yang diroba, arti roba ialah mengangkat. Jadi ketika orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Diterangkan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi bahwasanya orang yang berilmu itu diangkat penjelasannya. Dan ilmu bisa diibaratkan seperti kunci kehidupan dunia dan akhirat, kunci kehidupan dunia dan maupun di akhirat. Jadi diterangkan dalam hadis Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mengharapkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mengharapkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mengharapkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi kita di dunia, kita ingin bagi dunia, maka kita harus punya ilmu. Ilmu dunia seperti kita mau banyak uang. Di dunia kita mau banyak uang, kita harus bekerja jadi bengkel, tukang dokter. Kita perlu ada ilmu nih. Lalu ilmu magati. Contoh ilmu dokter, kita perlu ilmu dokter. Terus ilmu bengkel, ilmu dokter. Terus ilmu akhirat. Maksudnya ilmu akhirat ialah contoh kita di dunia nih, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Kita kena bahagia di dunia dan di akhirat, kita bahagia sekarang. Terus untuk ilmu itu orang gampang, ilmu itu hina, direndahkan. Jadi ingat kata Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dalaltu taliban fa'ajaztu madduba. Kita hina menjadi santri, kita direndahkan, kita diremehkan. Tapi ingat, fa'ajaztu madduba. Saya janji suatu saat nanti kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi agung dengan ilmu yang kita dapat, dengan ilmu yang kita raih. Mungkin hanya itu.